Ya, jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, hak, kena aku pengen alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar apa entuk adab ayo jawab. Orang entuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar apa ora disiksa? Ya makam kita itu masih Robbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin. Kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Julak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ono saraku kiye kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku bagus sudah. Sudah bagus. Ndelok Lailatul Qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Mbok wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat terus utang mesti sahur. Ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokoke biasa wae. Makom kita kok ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mun nang ngandel kula, mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufassir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufassir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka. Takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu. Andai kan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun buswargo. Terus dibon swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati
Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Lho saat tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Mbok mikir bocah ora karu-karuan. Jadi seneng ya di ilmu ini, seneng ya di ilmu. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi, kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah halo gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini Allah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya. Enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya. Tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga. Itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat, ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ayo kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib